Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua diberi kesehatan agar bisa belajar dengan semangat. Nah, ketemu lagi dengan Ibu ini dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Hari ini kita akan belajar tentang konsep perubahan dan berkelanjutan. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada pengertiannya. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya perubahan dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembagian konsep waktu dalam perubahan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, faktor pendorong dan penghambat perubahan dan berkelanjutan. Yang pertama, kita lihat pengertian. Apa itu perubahan dan berkelanjutan? Kita lihat dulu perubahan. Perubahan diartikan sebagai ketidaksamaan dari suatu keadaan yang satu dengan keadaan yang lain dari waktu ke waktu. Contohnya, perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan perubahan dari Orde Baru menuju ke reformasi. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang yang saling berkesinambungan. Nah, artinya masa lalu menentukan masa sekarang dan masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yang merupakan produk pemikiran pada masa lampau yang sampai saat ini masih digunakan. Dalam gerak perubahan terbagi dua. Yang pertama yaitu evolusi. Evolusi itu berlangsung secara lambat. Contohnya, pada masa praaksara, perubahan dalam hal pencarian dari zaman purba, yakni berburu dan meramu sampai zaman modern, sampai saat sekarang ini. Yang kedua ada revolusi. Revolusi itu berlangsung secara cepat. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Faktor penyebab perubahan. Nah, faktor penyebab perubahan ini ada dua. Pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ada 4. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, ada penemuan baru atau discovery, contohnya penemuan handphone, penemuan mesin, atau pada zaman dulu penduduk menggunakan tenaga hewan, nah sekarang sudah menggunakan mesin. Yang ketiga, ada pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada pemberontakan atau revolusi. Nah, faktor eksternal ini ada 3. Yang pertama ada faktor alam, pengaruh lingkungan fisik, contohnya banjir, gunung meletus. Dan yang kedua ada peperangan. Yang terakhir ada pengaruh kebudayaan lain. Pembagian unsur waktu dalam perubahan dan berkelanjutan. Ada 4. Yang pertama ada perkembangan, yang kedua pengulangan, yang ketiga perubahan, yang terakhir ada keberlanjutan dan kesinambungan. Kita lihat satu-satu. Perkembangan adalah peristiwa selalu berkembang dari zaman kuno sampai zaman modern, dari zaman terbelakang menuju zaman kemajuan. Itu yang disebut dengan perkembangan. Kemudian ada pengulangan. Pengulangan adalah peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya terulang lagi kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang tetapi tidak sama persis dengan dan sesuai zaman. Yang ketiga ada perubahan. Setiap peristiwa sejarah akan selalu berubah dari kondisi satu ke kondisi yang lainnya. Yang terakhir ada keberlanjutan atau kesinambungan. Suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi telah tetap diwariskan atau ditentukan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contohnya dalam praktek sosial. Nah, dalam perubahan dan keberlanjutan ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong perubahan ada 5.
Yang pertama, tumbuhnya kebudayaan dan penemuan baru atau discovery. Yang kedua, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Yang keempat, sistem terbukanya lapisan masyarakat. Dan yang kelima, pertentangan konflik dalam masyarakat. Faktor perhambat perubahan ada 4. Pertama, masyarakat cepat puas dengan hasil yang dicapai. Yang kedua, masyarakat masih bersifat tradisional. Yang ketiga, perkembangan iptek yang terlambat. Dan yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir Anda semua. Jika di antara Anda ingin bertanya, silakan hubungi Ibu. Nah, kita tutup belajar hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.